Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dan Saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Gak Mau Repot. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 14 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kalau tidak ada lembu, palungan pun kosong, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasilnya. Ada seorang pemuda bernama Budi yang hidup dengan prinsip mengapa harus capek jika bisa santai. Budi selalu bermimpi menjadi orang kaya, memiliki mobil mewah dan rumah megah. Namun, setiap kali melihat peluang, dia selalu berpikir, pasti susah, nanti saja. Atau, pasti ada orang lain yang bisa melakukannya untukku. Budi ingin kaya, tapi tidak ingin bangun pagi, tidak ingin belajar hal baru, dan menolak bekerja lembur. Saat teman-temannya mengikuti kursus, membangun bisnis, atau bekerja keras, Budi sibuk menonton serial TV dan tidur siang. Dia selalu mencari jalan pintas, seperti ikut judi online atau meminjam uang untuk gaya hidup, berharap keberuntungan instan akan datang. Tahun demi tahun berlalu. Teman-teman Budi berhasil membangun karier dan usaha. Sementara Budi, dia terjebak dalam utang, kehabisan tabungan, dan akhirnya menyadari bahwa keberuntungan tidak pernah menghampiri orang yang gak mau repot. Kisah Budi ini mengajarkan bahwa keberhasilan menuntut usaha dan kerelaan menghadapi repot atau risiko. Dalam Amsal 14 ayat 4 berbunyi, kalau tidak ada lembu, palungan pun kosong, tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasilnya. Dahulu, mata pencarian utama orang Israel adalah bertani. Sebelum ladang ditanami, tanah perlu dibajak. Alat untuk membajak tanah paling efektif adalah lembu. Lembu dipelihara di dalam kandang dan ada palungan sebagai tempat untuk makanan lembu. Bila lembu makan, palungan pasti menjadi kotor. Namun, setelah lembu makan, lembu memiliki kekuatan besar, dapat bekerja dan membajak tanah sehingga tanah gembur dan siap untuk ditanam. Kemudian tanah akan menghasilkan. Bila palungan bersih, maka lembu tidak akan makan dan tidak ada lembu dalam kandang. Maka tanah pun tidak menghasilkan sebab tidak ada alat untuk membajak. Apa yang kita pilih? Bersih atau berhasil? Kalau memilih bersih, berarti kita gak mau repot. Membersihkan kotoran sapi, memberi makan sapi dari palungan. Ini memang membuat hidup tenang dan bersih. Tidak ada masalah atau beban. Tetapi tanah pertanian kita, yaitu hidup, karier, pelayanan, menjadi kosong dan tidak produktif. Kalau kita memilih berhasil, berarti kita mau repot mengurus lembu, dan membersihkan kandang setiap waktu. Lembu adalah investasi, namun beban yang menghasilkan. Lembu adalah alat produksi yang butuh diurus. Dalam hidup, lembu bisa berupa tanggung jawab besar, proyek sulit, atau pelayanan yang menyita waktu. Itu memang merepotkan, tetapi tanpanya tidak akan ada panen yang melimpah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal ini meminta kita supaya jangan menjadi si pemalas yang lebih memilih kandang bersih daripada hasil panen. Rasa malas untuk berjelih lelah adalah akar dari kurangnya keberhasilan dalam hidup. Jangan takut menghadapi kesulitan
atau tambahan pekerjaan dengan mengisi palungan misalnya yang membawa energi dan pertumbuhan bagi lembu. Menghindari repot seringkali berarti menghindari kesempatan untuk menghasilkan buah dan diberkati Tuhan. Ingatlah bahwa kerelaan untuk repot, berjerih lelah, dan mengurus tanggung jawab adalah harga yang harus dibayar untuk keberhasilan dan produktivitas, baik dalam usaha maupun pelayanan. Jangan memilih bersih, tapi kosong. Pilihlah repot, tapi berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kami muliakan dan sembah dalam nama Yesus Kristus, ajarlah agar kami selalu memilih repot, agar mampu berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu berkarya bersama dengan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah putus dari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.